Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Syafira. Saya merupakan asisten pajak dari bagian akuntansi dan keuangan PTPN 4 Regional 1. Perubahan iklim membuat cuaca semakin tidak menentu dan berdampak bagi berbagai sektor, termasuk sektor perkebunan. Nah, sebenarnya seberapa besar dan apa sih dampak dari perubahan iklim ini terhadap sektor perkebunan? Yuk kita simak perbincangannya. Kalian sadar gak sih, akhir-akhir ini cuaca makin gak jelas. Kadang panas dan tiba-tiba hujan deras. Itu karena anomali iklim, jadi kondisi cuaca menyimpang dari rata-rata normalnya. Maksudnya kayak El Nino dan La Nina itu ya? Iya, kalau El Nino, Indonesia biasanya mengalami kekeringan panjang. Tapi kalau La Nina, curah hujan bisa meningkat drastis sampai banjir. Oh, dikait-kait ke perkebunan, emang dampaknya separah apa sih? Parah banget, misalnya kelapa sawit. Saat kekeringan, tanaman stres karena kurang air, produksi turun. Tapi saat hujan, berlebih juga masalah, bisa busuk akar dan panen terhambat. Bahkan ada kesenjangan hasil antara potensi dan realita. Potensinya tinggi, tetapi hasil aktual jauh lebih rendah karena gangguan iklim. Oh, itu yang disebut ILGAP ya? Betul, lingkungan produksi itu sebenarnya harus ideal, kayak hotel bintang 5 buat tanaman. Kalau lingkungannya terganggu, otomatis produktivitasnya juga turun. Dan bukan cuma sawit, kopi dan kakao juga sensitif banget terhadap perubahan suhu dan curah hujan, apalagi saat fase berbunga. Oh, berarti semua kebun sama-sama rentan. Enggak juga, tergantung lokasi dan topografi. Dataran rendah lebih rentan banjir saat La Nina. Lereng curam rawan erosi. Lahan tada hujan paling rendah saat El Nino. Makanya manajemen resiko itu penting. Harus ada embung, sistem drainase yang bagus, pakai varietas tahan kekeringan, dan teknologi pemantauan cuaca. Oh, jadi bukan cuma soal cuaca ya, tapi soal kesiapan kita juga. Iya, ada 3 faktor utama, paparan, sensitivitas tanaman, dan kemampuan adaptasi petani. Kalau adaptasinya bagus, dampaknya bisa ditekan, bahkan bisa beralih ke sistem produksi yang lebih ramah lingkungan dan rendah emisi. Berarti anomali iklim itu ancaman, tapi juga tantangan untuk berbenah. Tepat banget. Yang jelas, kalau tidak diantisipasi, bisnis perkebunan bisa terancam serius. Wah, berarti sektor perkebunan harus makin siap hadapi perubahan iklim ke depannya. Nah, dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa memang perubahan iklim ini sangat bergantung dan mempengaruhi terhadap sektor perkebunan. Akan tetapi, dengan adanya kesiapan, pengelolaan yang baik, dan strategi adaptasi yang tepat, dampaknya akan dapat diminimalkan sehingga produktivitas perkebunan tetap terjaga.